selamat siang Sobat JDIH Provinsi Jawa Tengah. Hari ini kita kedatangan tamu agung dari Pusat JDIH Nasional. Ada Kang Diden Priya Utama nih. Beliau adalah Subkoordinator Digitalisasi Dokumen Hukum dari Pusat JDIH Nasional BPHN Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dan beliau langsung berkesempatan hadir bersama kita di sini di podcast JDIH Provinsi Jawa Tengah. Siap. Untuk sekedar berbagi sharing apa sih sebenarnya JDIH itu gitu kan. Nah, kesempatan kali ini mungkin sebelum kita masuk ke apa, bagaimana dan seluk-beluk JDIH, mungkin kalau kata orang tak kenal maka tak sayang gitu ya Mas Diden. Oke, oleh karena itu saya mohon nanti Mas Diden barangkali bisa perkenalan dulu Mas, biar nanti Sobat JDIH semuanya itu bisa sayang begitu, sayang sama JDIH tentunya begitu. Mungkin kesempatan pertama monggo Pak Diden bisa memperkenalkan diri, bagaimana Mas Diden sehari-hari bertugas di JDIH Nasional. Silakan Mas Diden. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat JDIH Jateng. Jumpa dengan saya Diden Priya Utama. Saya adalah Subkor Digitalisasi Dokumen Hukum di Pusat JDIHN BPHN Kementerian Hukum dan HAM. Nah, sekarang saya diundang di sini nih untuk ngisi podcastnya teman-teman JDIH Jateng nih, luar biasa, mantap. Oke Mas Diden, mungkin kesempatan saya panggilnya Mas aja ya Mas. Boleh. Kesempatan kita kali ini kami ingin memberikan pemahaman nih kepada masyarakat. Apa, bagaimana seluk-beluk mengenai JDIH. Apa sih sebenarnya JDIH nasional itu dan sampai akhirnya ada Perpres 33 2012, latar belakangnya bagaimana. Ini mungkin barangkali Mas Diden bisa memberikan informasi terkait itu. Baik. Silakan Mas. Baik, sebenarnya JDIHN itu lahirnya udah agak lama ya Mbak Lia. Jadi sebenarnya awal-awalnya itu ada Seminar Hukum Nasional tahun 76, 78 dan lain sebagainya. Bahkan ada lokakarya. Nah, itu memang sebenarnya mungkin para leluhur kita sudah memikirkan bahwa dokumen ini udah penting sebenarnya nih gitu loh. Apalagi terkait dengan dokumen hukum ya. Terutama memang kita fokusnya memang lebih ke produk-produk hukum. Nah, produk-produk hukum ini luar biasa ternyata dampaknya ke kita. Bahkan sampai sekarang KUHP kan. Nah, itu salah satu contohnya Sobat JDIH. Nah, setelah perkembangan waktu akhirnya JDIH itu keluarlah Kepresnya dulu nih. Kepres tahun 99 nomor 91 tahun 99. Nah, lalu perkembangan zaman, lalu segala macamnya ada perubahan dari sisi TIK dan lain sebagainya. Ya, akhirnya Kepres tersebut kita tarik nih. Kita cabut dan kita ubah dengan adanya Perpres 33 2012. Nah, di sana memang lebih detail lagi kita. Memang masih ada kekurangan lah, tapi paling tidak sekarang sudah banyak anggota JDIH yang memang mengerti dan paham terkait dengan JDIH itu apa. Jadi sebenarnya JDIHN itu sebenarnya cuma sebatas wadah pendayagunaan bersama Sobat JDIH ya. Dia hanya sebatas wadah pendayagunaan bersama terkait dengan pengelolaan dokumen hukum ya, terutama produk-produk hukum nih. Nah, sebatas itu sebenarnya Mbak. Nah, makanya selalu ada kita ngomong itu bahwa JDIHN ini memang basis datanya dokumen hukum. Seperti itu. Bank datanya lah bank ya. Data. Nah, baik. Bank data gitu. Jadi semacam bank data untuk dokumen hukum se-Indonesia gitu ya. Kalau untuk N kan gitu untuk kan. nasional. Untuk nasional. Apapun cita-citanya tetap menuju ke situ ya. Betul, Mas Diden ya. pasti. Karena memang Indonesia boleh kita simpulkan katanya kan Indonesia itu kan hyper regulation gitu ya. Regulasinya sangat banyak karena memang setiap pemerintahan, level pemerintahan termasuk di pemerintahan desa diberikan kewenangan untuk membuat sebuah regulasi. Dalam bentuk peraturan desa, kemudian di provinsi dan kabupaten kota ada perda, di kementerian juga membuat peraturan menteri. Ada undang-undang juga PP dan sebagainya. Maka sebenarnya mungkin JDIHN itu tadi yang disampaikan Pak Diden sebagai database begitu ya Pak. Database dokumen hukum di Indonesia. Nah, selanjutnya sebenarnya Pak Diden, kalau pengelolaan JDIH nasional itu yang harus dikelola itu untuk bisa menuju satu data yang tadi ya, data dokumen hukum itu berarti harus
ada website begitu ya? Ya, website, database, kemudian sebenarnya di dalam website JDIH itu harus ada informasi apa aja sih yang bisa kita sampaikan begitu ke masyarakat ketika masyarakat ingin mengakses website JDIH. Dan mungkin kami juga bisa diinformasikan nih ke Sobat JDIH, JDIH itu adanya di mana sih Pak, begitu kan? Apakah hanya ada di nasional saja atau mungkin di provinsi saja? Lalu bagaimana nih dengan yang ada di desa? Karena sekarang kita punya pemerintahan desa yang mana mereka juga diberikan kewenangan nih untuk membentuk regulasi. Baik. Gitu Mas Diden. Siap. Gini Mbak Lia dan Sobat JDIH. Nah, jadi JDIH itu ya sesuai dengan Perpres 33 2012 itu kan sebagai wadah pendayagunaan bersama. Nah, apa sih yang dikelola oleh JDIH itu sendiri? Ya, kalau di dalamnya itu adalah dokumen hukum. Nah, dokumen hukum itu bukan hanya peraturan perundang-undangan, gitu ya. Bukan hanya peraturan perundang-undangan, tetapi dokumen-dokumen lain yang terkait dengan hukum nih, ya. Kalau di kami biasanya kalau di JDIHN itu selalu menginformasikan bahwa JDIH itu bukan hanya produk hukum, tetapi ada yang namanya monografi hukum. Monografi hukum tuh banyak tuh macamnya. Ada buku-buku hukum, penulisan ilmiah, pengkajian dan lain sebagainya. Naskah akademik termasuk di dalamnya. Nah, lalu ada terkait dengan artikel-artikel hukum. Ya, artikel hukum itu bisa dari online, bisa dari yang koran atau majalah. Lalu ada juga terkait dengan putusan dan atau jurisprudensi. Nah, itu memang dikeluarkannya oleh MA dan MK. Bahkan sekarang kalau putusan itu ada putusan KIP, putusan Bawaslu, ya kan? Nah, jadi sekarang sudah mulai banyak nih isian-isian di dalam JDIH-nya masing-masing. Nah, kalau untuk desa sendiri sebenarnya juga mengeluarkan produk hukum, ya. Ada di sana kita kenal ada yang namanya peraturan desa, peraturan kepala desa, kan itu, surat edaran dan lain sebagainya, bahkan MOU. Nah, kalau kita ngomongin keanggotaan, pastinya kita merujuknya ya pasti ke dasar hukum kita, Sobat JDIH, ya. Jadi kita ada di dalam Perpres itu anggotanya sampai mana sih batasannya, kan gitu ya Mbak Lia, ya. Betul. Gitu ya. Oke. Nah, batasannya itu sebenarnya anggota JDIHN itu dari mulai kementerian, lembaga negara, lembaga non pemerintah, kan kayak itu. Lalu sampai provinsi, kabupaten, kota, sekretariat DPRD provinsi, kabupaten, kota. Lalu ada juga nih yang agak ini nih, perguruan tinggi, ya, baik negeri maupun swasta, yang memang sekarang masih belum familiar dengan adanya JDIH. Hanya sebagian besar memang sudah mengenal nih, mulai mengenal. Nah, sebenarnya di dalam Perpres tersebut juga kita menyebutkan bahwa provinsi adalah pusat JDIH di wilayahnya, yang anggotanya sampai ke kabupaten, OPD, kabupaten, kota, sampai ke desa. Termasuk di dalamnya perguruan tinggi yang ada di wilayah provinsi tersebut itu juga merupakan anggota JDIH di provinsi tersebut. Jadi sebenarnya kita sudah membagi-bagi lagi nih ke bawah nih tugasnya masing-masing. Kabupaten kota juga punya nih. Nah, terutama untuk kabupaten yang memang kabupaten ini punya anggota sampai ke desa. Nah, jadi anggota JDIH di kabupaten itu sampai di desa, Mbak Lia. Ya, dan itu wajib masuk di dalam JDIH-nya kabupaten. Sementara ini baru sampai kabupaten. Jadi anggota JDIH kabupaten termasuk desa. Kita nggak tahu nih perkembangan zaman nanti ke depannya, bahwa memang apakah desa ini wajib juga punya? Ya, saya rasa bakal ke depannya akan wajib. Akan seperti itu. Gitu. Jadi pengelola JDIH ini, Sobat JDIH, nggak cuman ada di Pemprov Jateng misalnya, begitu. Ya, betul. Ada di kabupaten kota, ada di kementerian, lembaga, dan semuanya itu wajib untuk melakukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Tujuannya hanya satu, selain mungkin tadi ada satu database dokumen hukum, yang lain adalah bagaimana kita bisa memberikan akses informasi kepada masyarakat, gitu ya Mas Diden, secara lengkap begitu, dari level pemerintahan terbawah di pemerintah desa, pemerintah kabupaten kota, provinsi, hingga sampai level ke pemerintah pusat di kementerian lembaga. Begitu Sobat JDIH. Jadi selanjutnya mungkin ini Mas Diden, tadi bahkan sampai ke perguruan tinggi, ya kan? Perguruan tinggi ternyata juga banyak literasi-literasi hukum, tentunya di sana lebih
khusus mungkin lebih banyak pada aspek monografi hukum. Ya. Banyak di sana mengenai mungkin semacam penulisan akhir bagi mahasiswa seperti skripsi, disertasi dan lain-lain. Karena memang kalau memang perguruan tinggi ini bagian dari pengelolaan JDIH secara keseluruhan, ini kira-kira bagaimana ya triknya untuk kita itu bisa mengajak nih teman-teman perguruan tinggi yang tadi Mas Didan ngendikan bahwa mereka masih belum familiar terhadap pengelolaan JDIH, karena memang rata-rata kami juga sudah beberapa kali melakukan audiensi untuk bagaimana teman-teman perguruan tinggi ini juga tergabung dalam pengelolaan JDIH. Cuman mungkin mereka belum familiar itulah. Kira-kira ini dari pusat JDIH untuk melakukan pembinaan khusus nih kepada perguruan tinggi, kira-kira ada rencana khusus nggak nih dari JDIH nasional, Mas Didan? Baik, kalau untuk rencana secara khusus memang di tahun ini kami targetkan untuk perguruan tinggi terutama, itu memang kita lagi masif untuk sosialisasi pentingnya JDIH itu untuk perguruan tinggi, apa saja yang dikelola di tingkat perguruan tinggi. Nah, itu memang kita sedang lakukan. Nah, hanya saja memang ada beberapa yang langsung tanggap, ada yang juga memang belum ngerti ya, atau mungkin itu pengelolaannya bukan di kami tuh Mas Diden, kayak gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, paling tidak mereka kita kenalkan dulu nih. Memang agak berbeda ketika kita ngomongin Pemprov, kabupaten, kota, pengolahannya kita tinggal bilang saja ada perpresnya, mereka sudah jalan. Nah, sedangkan kalau untuk perguruan tinggi memang kita ada ada cara-cara tersendiri. Kita deketin dulu nih Kementerian Pendidikan, ya kan? Bagaimana kolaborasinya dengan Kementerian Pendidikan ini nanti ke depannya. Nah, itu memang kita sedang lakukan, Mbak. Jadi memang pengelolaannya atau tanggung jawabnya memang ada di provinsi nih, tapi kami tidak juga di tingkat nasional kita diam saja, tidak, tapi kita tetap koordinasi dengan Kementerian Pendidikan. Bagaimana nih caranya, karena memang biar gimana pun mereka pasti punya sistem tersendiri nih. Itu punya sistem tersendiri nih teman-teman sobat JDIH. Jadi memang agak-agak jalannya agak lambat ya, wajar. Yang penting mereka ngerti dulu. Ya paling tidak mereka tuh tahu bahwa kalau mau cari dokumen ya bukan di Google tapi di JDIHN. Seperti itu dulu sementara. Oke, jadi mungkin biasanya ini kan usernya JDIH itu kalau di Provinsi Jawa Tengah juga rata-rata adalah adik-adik mahasiswa, Pak Diden. Betul. Nah, mungkin dengan terintegrasinya nih nanti JDIH di perguruan tinggi ke JDIH nasional, tentunya dokumen hukum yang ada di Indonesia itu semakin kaya begitu ya, dengan diramaikan dari dokumen-dokumen hukum yang ada di perguruan tinggi. Jadi itulah mungkin urgensinya kenapa kemudian perguruan tinggi sangat perlu bergabung di dalam keanggotaan JDIH nasional begitu ya, Mas Diden. Nah, kemudian kira-kira nih Pak Diden, sebenarnya pengelola JDIH itu harus melakukan apa aja sih agar pengelolaan dokumen hukum nih bisa optimal, bisa maksimal, bisa memberikan informasi kepada masyarakat begitu. Kemudian juga kita bisa sama-sama mendukung program pusat, pemerintah pusat untuk menuju satu data dokumen hukum nasional. Kira-kira kami nih sebagai pengelola JDIH misalnya di Provinsi Jawa Tengah itu harus melakukan apa saja sih begitu. Mungkin kami juga harus berkoordinasi dengan stakeholder yang mana aja nih biar kami bisa mewujudkan apa yang menjadi garis rencana dari JDIH nasional. Baik, oke, Mbak Lia. Jadi sebenarnya kan kalau kita ngomongin JDIH provinsi atau kabupaten kota pasti stakeholdernya OPD. Bahkan sampai ke kalau untuk kabupaten terutama sampai ke desa. Nah, ini kita biasanya sih lebih banyak kita saling koordinasi dulu. Nah, kalau rencananya sih pengennya sih memang kalau kemarin-kemarin kita targetnya adalah integrasi. Ya kan? Integrasi. Nah, kalau sekarang adalah pembenahan isi. Karena biar bagaimanapun tujuan dari JDIHN ini mudah
lengkap, cepat, akurat. Nah, ini yang akurat nih rata-rata masih belum dapat kita. Itu ya. Nah, makanya setiap kali kita membuat kegiatan atau planning rencana ke depan, itu kita selalu bilang bahwa data ini kita harus akurat. Salah satu kegiatan yang sudah kita lakukan dari tingkat pusat itu adalah validasi. Memvalidasi itu penting. Jangan lupa Sobat JDIH bahwa JDIH ini juga salah satu indikator penilaian SPBE. Ya, sistem pemerintah berbasis elektronik. Ya. Betul Mbak Lia. Nah, di dalamnya itu indikatornya itu ada beberapa nih ya, level-levelnya. Nah, itu dituntut juga nih ketika kita ngomongin dokumen hukum yang terpublish di dalam JDIH, apakah sudah masuk di dalam verifikasinya? Ada enggak sudah terverifikasi dokumen tersebut? Nah, inilah yang kita lagi coba untuk jajaki nih. Teman-teman di kabupaten, kota, provinsi terutama, jangan sampai operator ini ya input langsung tayang. Tidak ada verifikasi di dalamnya. Nah, ini yang akan sedikit membahayakan. Kadang-kadang ada informasi yang dikecualikan gitu ya. Ada yang informasi yang dikecualikan itu karena operator tidak paham. Ya sudah, mereka input saja nih. Dan cara inputannya juga masih belum sesuai dengan standar kan gitu. Nah, di JDIH itu ada standarnya. Standar pengelolaan JDIH itu ada di dalam Permenkumham 8 2019. Di dalamnya sudah jelas tuh bagaimana sih cara mengisi metadata, berapa metadata yang ada, website itu harus seperti apa. Nah, itu sedang kita coba untuk validasi semua. Nah, mungkin kemarin tahun lalu kita fokus ke tingkat pusat. Nah, kemarin sudah mulai kita rambah ke tingkat daerah nih seperti apa. Nah, memang belum semua karena memang terbatas dari sisi yang lain. Mungkin itu, Mbak. Jadi kalau dulu JDIH program awalnya adalah mengintegrasikan, integrasinya sudah hampir mungkin menuju 100%, tinggal nanti perguruan tinggi mudah-mudahan bisa segera semakin memperkaya begitu integrasi JDIH yang ada di nasional. Sekarang adalah programnya untuk memvalidasi begitu istilahnya, memvalidasi dokumennya yang sudah dibuat oleh para pengelola JDIH. Harapannya agar dokumen yang disajikan melalui website JDIH itu bisa menjadi dokumen yang apa tadi Mas? Valid apa tadi? Mudah cepat, lengkap dan akurat. Nah, akuratnya nih akurat ini yang mungkin belum dapat, sehingga kewajiban dari pengelola JDIH ternyata teman-teman nggak cuma nih kemudian kita ngupload dokumen yang sudah jadi begitu, tetapi kita harus benar-benar memverifikasi, memvalidasi apakah dokumen ini benar-benar layak publish dan sesuai dengan ketentuan kriteria yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Gitu Sobat JDIH Jateng, kaitan apa sih dan bagaimana seluk-beluk JDIH. Jadi JDIH itu intinya adalah sebuah jaringan wadah pendaya-gunaan bersama terkait dokumen hukum, terkait dengan dokumen hukum yang mana terintegrasi secara nasional di pusat JDIH nasional di Kementerian Hukum dan HAM, dan anggotanya sangat banyak sekali. Di pemerintah pusat ada kementerian lembaga, kemudian di pemerintah provinsi, di pemerintah kabupaten kota, bahkan kita juga akan merambah ke pemerintah desa termasuk juga perguruan tinggi. Yang harapannya adalah kita bisa memberikan pelayanan informasi hukum kepada masyarakat dan tentunya kita bisa mencapai cita-cita dari JDIH nasional, yaitu menuju satu data dokumen hukum Indonesia. Mungkin itu saja Sobat JDIH perkenalan kita mengenai apa dan bagaimana JDIH nih dari narasumber kita dari Jakarta bisa rawuh sendiri langsung ke ruangan podcast JDIH Provinsi Jawa Tengah untuk bisa memberikan penjelasan nih ke Sobat JDIH apa dan bagaimana JDIH nasional itu dan cita-citanya ke depan seperti apa. Gitu Mas Diden, mungkin kesempatan kita sharing diskusi siang hari ini. Boleh nambahin sedikit? Boleh. Oke, boleh siap. Dong. Iya. Sobat JDIH jangan lupa kalau mau cari dokumen hukum yang memang valid, akurat, mudah dan cepat dan pastinya murah, tidak berbayar. Bukanya di JDIH-nya provinsi, kabupaten, kota yang yang Sobat JDIH butuhkan nih. Tapi kalau misalnya secara nasional, bukalah di jdihn.go.id. Hasanah Dokumen Hukum Indonesia dan itu pastinya valid.
Oke, siap. Hasanah Dokumen Hukum Indonesia menuju satu data hukum nasional Indonesia. Oke, Sobat JDIH, mungkin kesempatan kali ini kita cukup berbincang banyak nih tentang pengelolaan JDIH dengan Mas Diden, begitu kan, dari Pusat JDIH Nasional langsung. Oke, Sobat JDIH, mungkin kesempatan kita kali ini nih diskusi, dapat informasi, sharing mengenai pengelolaan JDIH. Mudah-mudahan Sobat JDIH semua itu tahu, paham begitu apa JDIH, fungsinya, isinya begitu ya untuk kebutuhan kita semuanya. Mungkin itu saja dari kami. Saya selaku host dari podcast JDIH Provinsi Jawa Tengah. Barangkali ada kurang-kurang nih Mas Diden ya, selama memandu podcastnya, minta maaf begitu. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, apa yang kita sharingkan benar-benar bisa bermanfaat nih untuk teman-teman Sobat JDIH Provinsi Jawa Tengah. Tagline dari JDIH Provinsi Jawa Tengah, salam JDIH, JDIH Provinsi Jawa Tengah, ngayemi lan nglayani.